Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu Ruqyah. Ruqyah yaitu pembacaan doa, zikir-zikir, ayat-ayat yang dibacakan di hadapan orang yang sakit dengan harapan orang yang sakit ini sembuh dengan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Itulah kenapa doa yang kita sampaikan bagi orang yang sakit, ya syafi isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya syafi, wahai penyembuh, isfi sembuhkan orang ini. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau berikan. Dan berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Barusan kita lihat di layar TV kita, ada anak yang sakit kemudian diruqyah. Ibunya bilang berubah ya Del? Iya. Jadi memang kita lihat di masyarakat kita, yang namanya manusia itu makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna. Tapi ada makhluk halus termasuk di antara jin. Jin ada yang masuk menyelinap ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara. Ada yang memang sengaja dikirim oleh orang. Yang kita kenal mungkin dengan kalimat diteluh. Ya. Kemudian ada jin yang dimasukkan oleh orang tadi. Maaf dalam tanda kutip. Ini orang belajar ilmu kebatinan. Ilmu apa tuh, ada yang suka biar kuat, Ya. biar kebal. Itu dia yang nyari. Ada jin yang masuk, nggak dikirim orang, nggak dimasukin dirinya. Mungkin orang ini lagi lewat atau lagi diam, kosong saat itu nggak zikir kepada Allah, masuk roh halus. Maka para ulama mengatakan harus diruqyah. Ulama mengatakan meruqyah orang yang sakit ini boleh. Syaratnya yang pertama, cara meruqyah itu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat Allah, itu boleh. Yang kedua, ulama tadi mengatakan meruqyah orang itu dengan bahasa Arab atau bahasa yang dimengerti oleh kita. Kemudian syarat yang ketiga, yakinkan di hati kita yang menyembuhkan anak bukan ruqyahnya tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Cuman kita berusaha dengan cara seperti ini. Mana ayat yang dibaca ketika meruqyah orang? Boleh kita baca kulhu surat Al-Ikhlas. Atau kita silahkan membaca surat Falak, surat An-Nas, Al-Fatihah contoh. Ketika seorang kepala suku disengat ular yang berbisa, sahabat Rasulullah kemudian dia membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Kemudian dia meludahi luka tadi. Itu sembuh. Jadi boleh meruqyah orang dengan cara diusap mana dia yang sakit. Boleh juga meruqyah orang dengan meniupkan napas kita. Diusapkan seluruh tubuh. Nabi pun mengobati dirinya seperti itu. Atau boleh jadi Anda dengan ludah. Ludah ini adalah obat yang paling mujarab. Begitu Rasul bersabda. Jadi meruqyah dalam Islam diperbolehkan. Yang haram kalau meruqyah dengan mantra, dengan jimat, dengan isim, itu syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Dia ini salah, dia berdosa. Jadi meruqyah orang yang sakit dengan ayat Al-Quran, biasanya surat Al-Baqarah dibaca, tapi hakikatnya semua ayat Al-Quran itu obat. Karena wanunazzil minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat. Begitu Allah berfirman. Iya, baik itu dia Tausiah Mama mengenai tema kita ruqyah. Ibu-ibu ada pertanyaan Bu? Oke, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya boleh? Saya Ibu Rosi dari Ini Rosida. Iya. Majelis Taklim Al-Hidayah Ya. Ancol. Ya, Sol. Mama Dede mau tanya, Sol. Ya. ada orang berumah tangga sudah belasan tahun. Selama itu
dari pertama perkawinan itu selalu mendoakannya suaminya baik-baik saja. Iya. Tapi lama-kelamaan seorang istri karena kesel suaminya itu tidak ada perubahan. Contohnya selingkuh gitu seumpamanya ya Maya. Seumpamanya. Ya. Sampai batuk Terus ngomong selingkuh, ya. si istri itu mendoakannya beda lagi Ma. Ngapain Nggak seperti doanya? dulu contohnya. Ya. Mudah-mudahan dapat diturunkan hidayah dari Allah, tapi turunkan Ya. sebuah apa ya? Azab. Ajab yang berbentuk sebuah peringatan. Iya. Bagaimana itu mah dosa Iya. apa enggak? Tidak boleh. Malaikat itu akan mengaminkan doa orang tadi untuk orang lain sesuai untuk dirinya. Artinya kalau ada orang menyuruh orang lain, ya Allah mudah-mudahan dia dapat musibah. Musibah itu akan berbalik kepada dirinya. Hati-hati Anda mendoakan orang lain untuk jelek. Orang lain tuh tidak tahu menau, tapi Allah akan mengaminkan doa malaikat bumerang berbalik ke kita. Hati-hati. Ya. Lebih baik didoain supaya Biar dia dapat sadar. hidayah, Iya. biar sadar. Servis diri kita sebagai istri yang benar servis suami. Iya. Begitu. Ma itu kan udah berdoa selama itu belasan Iya. tahun saya selalu mendoakan Doa suaminya Iya. itu baik-baik tidak terus. seperti makan Ya. cabai rawit. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan fal yastajibuli wal yu'minu bi. Kata Allah doa yang dikabul syaratnya 2. Ikuti semua perintah Allah, jauh yang dilarang oleh Allah, beriman kepada Allah. Sekarang setelah kita berdoa, sudahkah semua syarat terpenuhi oleh saya? Boleh jadi itu ujian dari Allah melalui suaminya. Biar kita harkat derajatnya naik di hadapan Iya, Allah. Begitu Ibu. Ibu Rosi nggak pakai dah. Bangga, Ibu Rosi, Assalamualaikum tanpa dah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu begini mulu, warahmatullahi kenapa, Bu? wabarakatuh. Gatal ya. Ma kalau ada suami yang tukang selingkuh, kita bawa ke tukang rukyah. Untuk dirukyah, siapa tahu dia dimasukin roh selingkuh. Boleh jadi dibawa ke rukyah, di rukyah nggak sembuh-sembuh, jedotin. Iya. Ngelunjak amat jadi Akhirnya laki. benjol ya di rukyah. Iya, Ya. bininya udah capek Oke. ngurusin anak. Silakan Bu, sekarang dari pojok sana. Ya, silakan Ibu, Pojok ke hati-hati. pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, tanya dong. Iya Oh. dong, siapa namanya Bu? Nama saya Bu Hatimah dari Majlis Taklim Khairunisa dari Iya. Kebun Bawang. Iya. Ya, Bawang. Mama, Ya. ibu saya kan semenjak bulan puasa tuh kena sakit. Ya. Menurut dokter tuh liver. Tapi ternyata sudah dicek darah semuanya diperiksa liver tuh tidak ada. Iya. Nah sekarang perutnya gendut besar mah. Iya. Kata dokter katanya tumor stadium 4. Dokter tidak mau operasi. Suruh dibawa pulang. Sudah kesana kemari tapi tetap dokter tidak mau, suruh pulang aja. Iya. Nah terus umpama ada orang yang obatin mah tapi melalui yang ditiup seperti kata mama tadi. Non-medis. Iya non medis. Ya sekarang alhamdulillah. Tapi apa itu perlu juga diruqyah mah? Iya. Tidak. Kembali kepada, karena begini, maaf. Yang namanya makhluk halus yang masuk dalam tubuh itu kelasnya berbeda-beda. Ada boleh jadi yang diobatin oleh orang ini langsung sembuh, oleh orang ini tidak sembuh dan sebagainya. Karena yang namanya obat itu cocok-cocokan, kayak dokter. Berobat ke dokter ini sembuh, yang lain dengan penyakit yang sama belum tentu sembuh. Jadi kalau memang sudah sembuh, sudah cukup. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi tidak melenceng tuh mah ya. Insya Allah asal dengan ayat, Ya. dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat Allah, niatnya karena Allah yang menyembuhkan adalah Allah. Kita cuma menjalani, begitu Ibu. Terima Ya. kasih Ma. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada kesempatan Bu yang ingin bertanya. Silakan dari sini, ya. Tolong mic-nya, ya. Mangga Silakan. langsung Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Liha, Ya, tapi biasa dipanggil Ibu Liha. Ibu Celeha. Liha, ya Celeha. Liha, Ya, Liha Kebungku, ya. Gini Bu, gini Mah, sok. anak saya punya anak 2, Ya, laki-laki dan perempuan semuanya udah berumah tangga. ya, Yang lelaki misah, yang perempuan itu nyampur sama saya. Ya. 5 tahun yang lalu menantu saya ninggalin anak 2. Menantu dari mana? Menantu saya yang lelaki. Ya, Jadi meninggalkan anak yatim Wah. 2. Itu nyampur sama saya. ya. Yang saya mau tanya, itu nyampur sama saya, semua tanggungan saya semua. Ya. Ya,
Terus yang namanya anak yatim, kadang-kadang suka ada yang ngasih santunan. Ya. Berupa uang maupun Beras, sembako. makanan. Nah, Ya. tapi itu saya ngikut makan. Ah. Bolehkah saya makan? Ya. Al-Quran menyatakan, paman kana goniyan pal yastapib, waman kana pakiron Ya. pal yakul Ya. bil ma'ruf. Kalau kita orang kaya ngurusin anak yatim, tahan diri jangan ikut makan. Tapi kalau kita orang sederhana ikut makan, tapi sekedarnya jangan berlebihan. Begitu Ibu Liha. Tapi itu nyampur sama saya, semua yang tanggung saya. Makanya saya bilang boleh Ibu ikut makan, Iya. asal jangan berlebihan. Iya. Gitu Ibu Li. Ya Ah. gitu aja. Ya. Ya, terima kasih. Kembali kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi makan, jangan berlebih. Ya, Ma, anak yatim yang disantuni itu anak yatim yang gimana sih, Ma? Misalnya Ibu Liha orang kaya, ada anak yatim kan? Kan yang kaya boleh neneknya, anak yatimnya mah susah, bapaknya nggak ada, tetap dibantu. Kecuali kalau anak yatimnya punya peninggalan orang tuanya kaya, kapan dia mah mantunya masih numpang sama dia? Iya. Hidupnya juga nyampung orang susah kan? Iya. Boleh dibagi oleh orang lain. Tapi kalau anak yatim, peninggalan orang tua warisannya banyak sehingga dia itu kaya, bukan dia dapat santunan, dia yang harus mengeluarkan zakat. Begitu Bu Liha. Iya. Mantu dia kan katanya numpang sama dia Iya, susah. begitu, begitu. Artinya dia mantunya susah, yatimnya susah. Iya. Kasih makan sama Bu Liha. Liha.